Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dengan renungan firman Tuhan di bulan Desember ini. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah gambaran tentang berkat pemulihan ketika hari Tuhan tiba. Inilah gambaran proses pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan, pembaharuan yang dari Tuhan atas umat Tuhan dan Yerusalem, di mana Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dan memulihkan dari kondisi yang gersang dan kering menjadi kondisi yang subur, bahkan menjadi mata air. Secara geografis, daerah Yehuda dahulu tertutup oleh batu-batu kapur dan tanahnya hanya memberikan hasil yang sedikit sekalipun dikerjakan dengan secara maksimal. Tetapi dalam masa pemulihan ini kesuburannya digambarkan dengan istilah bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit akan menyemburkan anggur dan susu. Bahkan juga kondisi air yang jarang di Yehuda, yang sering justru kering, dan sungai tidak berair di masa kering. Namun pada saat pemulihan dari Tuhan, tidak akan ada lagi musim kekeringan. Air akan mencukupi untuk semua ciptaan, baik untuk tumbuh-tumbuhan, manusia, dan untuk binatang. Dan saat pemulihan itu kelak, bila tiba, maka lembah Sitim yang kering dan kehausan akan dibasahi dari mata air yang terbit dari rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika Tuhan sanggup dan mau memulihkan keadaan umat dan Yerusalem, maka Tuhan yang sama pula akan memulihkan keadaan kita saat ini. Umat dipulihkan Tuhan bukan karena hasil usaha manusia, melainkan karena kehendak dan kemurahan Tuhan semata. Kita semua juga membutuhkan kemurahan akan pemulihan dari Tuhan. Kondisi rumah tangga, suami dan istri, maupun masa depan anak-anak semua ada di dalam tangan pemulihan Tuhan. Sering kita merasa kehidupan ini kering dan gersang, bahkan tidak menghasilkan apa-apa lagi ketika masa sulit datang. Tetapi dari firman Tuhan hari ini, satu kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan kita sanggup memulihkan kondisi yang tersulit sekalipun. Bahkan apa yang mustahil bagi manusia, tapi di hadapan Tuhan menjadi suatu mujizat yang akan Dia kerjakan. Karena itu Tuhan kita sanggup memulihkan, bahkan mengubah kutuk menjadi berkat, dan memulihkan kehidupan kita. Dan pemulihan itu datang dari rumah Tuhan yang akan menyegarkan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita tetap setia menanti janji Tuhan, sebab Tuhan kita tidak pernah lalai akan janjinya. Terutama memasuki masa-masa Advent ini, masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari kita mempersiapkan hidup kita, sehingga ketika Tuhan tiba, maka hidup kita pun akan mengalami
pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber pemulihan kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami akan kemurahan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami boleh percaya Tuhan, sekering atau segersang apapun kehidupan kami, ketika Tuhan yang turut campur tangan, maka kami akan heran melihat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Bahkan kutuk pun akan Tuhan ubah menjadi berkat di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan yang maha baik, biarlah di masa-masa penantian ini, kami menanti dengan hati yang rindu, hati yang senantiasa haus untuk Tuhan segarkan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus-menerus memperbaharui kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, sehingga ketika hari Tuhan tiba, maka kami akan menyaksikan janji pemulihan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di hari peringatan akan Hari HIV AIDS sedunia yang dirayakan pada hari ini, tanggal 1 Desember. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Bapa di dalam sorga, hiburkan hati mereka Tuhan. Biarlah melalui penyakit ini tidak ada rasa saling menyalahkan, tetapi biarlah Tuhan menjadi kesaksian bagi hidup mereka. Bahkan di dalam penyakit sekalipun, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu melalui perjuangan sembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Sekalipun tubuh mereka lemah, tetapi kami boleh percaya iman dan pengharapan mereka senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menghiburkan setiap keluarga, memberikan cinta kasih kepada keluarga mereka. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kami serahkan setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Shalom.